بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah wa syukur ala ni'millah para sahabat sekalian. Kita terlebih dahulu mensyukuri kita bisa masuk ke dalam pelakon zikir ini. Ini sebuah nikmat Allah di mana orang lain tidak diberikan, tapi kita dihidangkan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam Raudah min Riyadil Jannah, kata Rasulullah seperti itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kebahagiaan ini semoga juga membias kepada sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada. Seluruh para salik dimanapun berada, semoga pahalanya disamakan dengan kita. Alhamdulillah, para sahabat sekalian. Kita sudah mengolah cukup banyak hal-hal yang menggerakkan sehingga penyakit hati kita mengejawantah di alam semesta ini. Sudah diterangkan dari awal beberapa bulan lalu terus tentang hasad ini, tetapi akan tetap ada karena situasi demi situasi dan kasus demi kasus yang kita temui di alam semesta ini, seluruhnya bisa mengandung hasad ini. Apabila itu yang pertama tidak sesuai dengan angan-angan kita. Yang kedua, hasad bisa datang karena memang mengejawantah, belum mengejawantah bahasanya. Penyakit itu masih ada di dalam hati kita, tetapi belum menggeliat karena tidak terpancing oleh salah satu situasi yang cocok maupun tidak cocok dengan keadaan menurut pandangan kita. Baik. Yang ketiga, gerakan-gerakan ini adalah sangat halus. Gerakan-gerakan ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit hati kita yang lain, seperti minggu lalu saya menerangkannya. Dan setiap satu jenis penyakit yang ada di dalam hati, dia bertahap-tahapan. Tidak langsung muncul, tetapi bertahap-tahapan. Seperti kadar kemampuan seseorang
Khususnya orang-orang yang sedang riyadah wa mujahadah. Maka Imam Al-Ghazali katakan tadi, obatnya tidak ada lagi, adalah membiasakan riyadah untuk mencapai mujahadah tadi. Dari riyadah ini, kita melatih hati kita agar setiap pembicaraan berupa nada bicara yang terdengar oleh kita dari siapapun manusia yang hidup yang bertemu dengan kita, pasti setiap orang nada bicaranya berbeda. Di situ pun ada sesuatu yang nyaris kadang-kadang tidak terasa. Kita hanya mendengar, tapi hati kita mencaci. Ini masih tadi yang dibicarakan kok, tapi ini malah lebih bertele-tele. Ini salah satu. Saat hati berbicara begitu, pastilah kita dalam keadaan ghaflah, lalai, mengawasi pintu hati kita. Agar bahasa yang dari dalam hati itu tidak mengejawantah. Ini baru di dalam hati. Minggu lalu saya menerangkannya. Ada ruh, ada jiwa, ada akal. Semua bermain dan semua terpengaruh. Ruh yang ditiupkan oleh Allah kepada kita menjadi gelap. Padahal Allah meniupkannya ke dalam kita. Dari ruhullah, lalu ada kehidupan seperti kita. Tapi jiwa di sini dengan akal, dengan fikir, karena mendengar sesuatu dari jasad yang kita miliki, dia bergerak ke semuanya, mengejawantah menjadi cakap-cakap. Ada dua cakap di dalam ini. Dua cakapan, dua percakapan. Apa namanya? Dua cakap-cakap lah. Yang pertama saat mendengar sesuatu, cakap-cakap di dalam hati. Nah ini bergerak terus dan menilai. Apabila kita tidak berzikir dan tidak riyadah membiasakan diri, dawamuz zikri, maka secara tidak langsung dan tidak sadar lalu kita tidak mengerti. Kita menjadi bodoh, kita menjadi gelap, kita menjadi susah, kita menjadi malas di dalam peribadatan. Kita menjadi banyak berkeluh kesah. Mengapa seperti itu? Karena sesuatu yang terdengar oleh zahiran diterima oleh hati kita. Lalu cakap-cakap hati bermain berupa sesuatu yang kurang baik, maka ruh kita terkotori pula. Ruh yang bersih itu kalau saya mengibaratkannya adalah cawan. Saya tidak mengerti banyak tentang ruh, tidak berani berbicara banyak tentang ruh karena Rasulullah sendiri berkata seperti itu. Paling tidak di seputar keadaan an-nafs, keadaan hati kita. Bergerak dia hati dengan sebuah rasa, sesuatu yang kita tidak mengisinya dengan zikrullah. Berarti kita dalam keadaan ghaflah. Inilah dia
jiwa sudah mulai bergerak. Tetapi masih tetap di dalam. Tetapi kolbi tetap sudah terkotori. Karena cakap-cakap tidak baik tadi. Karena pandangan yang kurang baik berupa kebencian, entah berupa apa, berupa ketidaknyamanan. Karena itu berkaitan dengan apa kalau manusia bahasa sekarang? Dengan gengsinya mungkin. Pakai bahasa gengsi saja. Entah itu karena tidak sama, lalu dia merasa lebih mengerti tentang yang dibicarakan orang lain ini. Saat itu ada gerakan dan cakap-cakap hati yang terlontar. Karena kita sedang tidak berzikir itulah. Itu belum keluar dari lisan kita. Masih di dalam. Tapi kalb kita sudah terkotori. Kalau itu makom, kalau itu cawan yang ada di dalam dada. Cawan kita belum bisa dimasukkan sebuah ilmu pengetahuan yang indah. Ilmu hanya baru sampai di telinga dan dinilai oleh otak kita berupa akal. Inilah dia jiwa, para sahabat sekalian. Apabila itu dibersihkan dan kita selalu ada di dalam keadaan berzikir, tidak mencelaknya, padahal belum memasuki ke arah jawarih kita, belum berbicara. Kenapa? Kalau sudah keluar pembicaraan, menimpali sebuah perkataan, itu sudah mulai banyak cabangnya. Kalau kita bekerja di sebuah ingin disebut orang pandai, dia keluar dengan kibir tadi. Tadi disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi. Kalau ada orang yang berbicara lagi tentang sesuatu, lalu kita merasa lebih mengerti daripada mereka. Entah itu sudah keluar lisan kita atau masih di dalam. Sekali lagi saya mengingatkannya, apabila kita lalai dan sedang tidak berzikir, maka diperlukan ini ada di dalam ilmu thariqah yang sudah memasuki lataif yang kedua, itu ada di dalam keheningan, hening. Samat, as-samtu. Dia hening, tidak berbicara, tetapi hening yang satu lagi lebih di dalam. Hatinya pun tidak berbicara. Dan apabila hatinya menggeliat ke arah sesuatu yang merasa lebih baik, atau ingin diakui oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, atau merendahkan derajat orang lain sedang bicara, atau siapapun yang ada di situ. Ini sangat tipis sekali. Kekeruhan hati kita berupa keselamatan yang harus kita pelihara, yang harus kita takuti apabila ini keluar melalui lisan kita, yang mengandung nada keangkuhan, ujub, riya, sum'ah, takabur. Itulah sifat diri. Jadi hening di sini bukanlah kita sering membahasakannya kalau somat itu samat, bahasa kita di pasar kita lah gitu.
bukan hanya tidak berbicara sesungguhnya. Tapi kalau gemuruh di dalam hati, dia tidak somat juga. Maka keduanya harus dipelihara, khususnya yang di dalam. Karena apabila itu lepas, keluarlah mulai kita berbicara dengan nada kebanggaan paling tidak. Benar, tidak mencela, tapi ada nada merasa benar. Maka si cawan tadi yang harus dipenuhi dengan ilmu pengetahuan dan segala macam yang terasa dan segala macam pengalaman-pengalaman di dalam berjalan di jalan tasawuf ini melalui thariqah, dia sangat tidak gemar untuk membicarakannya. Oh, ada sebagai percontohan. Ada dua macam di dalam pembicaraan. Satu berbicara karena yakin hatinya dia tidak mengandung kebanggaan. Maka diceritakannya misalnya kalau ada seorang Pak Kiai atau seorang saya berbicara menerangkan tentang sesuatu. Kita tidak boleh menilainya. Karena pembicaraan yang dikeluarkan bisa juga ditanggapi, ini ingin diketahui ini kepandaiannya. Bisa. Orang itu yang mendengar. Sementara yang berbicara, yang mendengarkannya dan yang membicarakannya, yang sedang berbicaranya, ingin yang mendengarnya itu kagum kepada kita. Lalu menerangkan sesuatu tentang ilmu agama, seluk-beluk apalagi tentang tasawuf. Saat sedang berbicara, ingin disebut pandai. Kalau satu saja di antara sekian orang tidak sama dengan yang kita harapkan, mengharapkan disebut pandai saja, sesungguhnya seseorang yang sedang berbicara itu sedang menggelapkan hatinya. Apalagi seseorang yang mendengarkannya, apabila yang mendengarkannya itu mencaci maki di dalam hatinya, sekalipun tidak keluar dari lisannya, maka sang pembicara ini telah mencelakakan orang-orang yang mendengarnya itu karena lisan yang diucapkan. Padahal perasaan yang dibicarakannya itu ilmu pengetahuan. Syukur kalau dia jernih saat berbicaranya adalah ikhlas untuk diamalkan oleh umat manusia dan bersama-sama dengan dirinya yang sedang berbicara. Tetapi apabila itu mengandung kebanggaan. Yang kedua, ada pengalaman-pengalaman yang dirasakan. Innamal a'malu binniyat. Banyak yang dipercontohkan. Maka dibicarakannya berbagai macam yang dialaminya. Berupa sesuatu yang tidak biasa dilihat atau dialami oleh orang lain. Ini juga ada keberbahayaan di dalam latifatur ruh yang harus hening itu. Yang harus dalam keadaan somat itu. Tahapan-tahapan pembicaraan ini lebih lama, lebih banyak, lebih kebanggaannya lebih dilontarkan, itu lebih banyak mengotori dirinya dan sesuatu yang tidak disadari, sesungguhnya itu adalah sampah-sampah di dalam amal. Satu yang penting, apabila tidak dibicarakan, maka ilmu itu
ada hanya di seputar kita yang merasakannya. Hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah tauhid kalimah la ilaha illallah menjadi murni keadaannya. Seperti yang dizikirkannya. Tiada Tuhan yang lain. Selain Allah saja. Ini yang dimaksud somad. Jernih dia. Tidak berbicara tentang apapun. Dan saat mau berbicara pun diniatkannya di dalam hatinya, semoga yang kubicarakan ini adalah bermanfaat dan ilmu yang akan dipakai, yang akan diamalkan. Khususnya oleh para ahli thariqah. Karena para ahli thariqah pekerjaannya dawamul zikri dan dawamun ubudiyah. Menjaga pintu hati. Kalau saya memakai bahasa Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga pintu hati itu. Apabila sudah mulai ada perkataan yang sangat tidak diperlukan. Atau berbau kebanggaan. Atau berbau kesombongan. Atau ingin dipuji. Atau berbau merasa lebih daripada orang lain. Ujub, riya, sum'ah, takabur. Saat dia mau keluar melalui lisan. Atau sebuah rasa bahwa hati ini sudah menyeleweng dan tidak diisi dengan zikir. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, penggal lehernya itu. Jangan sampai keluar dari hati sesuatu gerakan-gerakan yang berbau keakuan dan kebutuhan diri. Keinginan diri. Bernada ujub riya sum'ah takabur. Belum imarah lagi. Ini sudah diterangkan bulan-bulan yang lalu. Inilah kita membawa ke arah kewaspadaan. Seluruhnya mencakup di dalam sholat kita. Seluruhnya mencakup di dalam anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala untuk zikran katsira. Inilah dia. Maka terus menerus dalam keadaan berzikir itu hanya engkau dan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Seperti nanti kita akan lakukan zikir darab, yang 2 darab itu. Saat dalam keadaan zikir darab, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus seperti apa yang kita ucapkan. Tiada Tuhan yang lain yang wajib disembah, melainkan Allah. Maka harus dilupakan hal-hal lain selain Allah. Kita dalam keadaan riyadah. Dan kita sedang menjaga pintu hati. Agar tidak ada yang harus dipenggal dari dalam hati kita. Maka kejernihan di dalam zikir ini sangat diperlukan. Hanya zat Allah semata. Kalau kita zikir kita ini malam misalnya, la ilaha illallah, la ilaha dapat 1000 atau 2000. Satu saja kalimah la ilaha illallah yang diterima oleh Allah. Karena itu berupa keikhlasan. Bukankah kita sering mendengar di dalam hadis, bila ditimbang katanya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isi-isinya di sebelah kiri dan kalimah la ilaha illallah di sebelah kanan. Karena akan ditimbang, Allah tatghaw fil mizan. Semuanya berdasarkan neraca timbangan. Itu masih berat kalimah la ilaha illallah.
Maka man qala akhirul kalamul la ilaha illallah dakhalal jannah. Satu saja kalimat la ilaha illallah yang diterima oleh Allah Ta'ala, maka manusia disucikan. Apakah bisa di akhir hayat kita mengatakan kalimat la ilaha illallah, sedangkan sedang mengalami sakit yang tidak terkira, tidak tersangka sakitnya seperti apa? Daya kesadaran kita sedang seperti apa? Kita tidak tahu. Seluruhnya adalah tanpa rahmat Allah tidak akan bisa. Tanpa kasih sayang Allah kita tidak akan bisa. Maka tetaplah kita pertajam kalimat la ilaha illallah ini dengan menjaga pintu hati. Apalagi kita lontarkan kebencian yang sedang kita olah ini, semoga kita bisa memusnahkannya dari dalam hati kita dan Allah membersihkan, mensucikan kita, apalagi kita sedang ada di dalam holaqo zikir ini, sedang belajar semua, sedang berusaha semua, ingin selamat di akhirat. Semoga genaplah kalimat la ilaha illallah ada di dalam hati kita dan kita dapat menggugurkan berbagai macam keakuan sifat insaniah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.